wabarakatuh, sahabat Seramo TV. Saat ini saya berada dengan Sekdes Desa Matang Sikepulut, Jambu Aye, Panten Labu, Aceh Utara. Dengan Bapak Khairul Amri. Pak Khairul Amri. Pak Khairul Amri, mungkin bisa diceritakan sedikit pada hari kejadian itu air datang jam berapa Pak Saiful? Airnya datang jam 11 malam. Jam 11 malam ya? Jam 1 itu jam 12.30 itu airnya udah 3 meter. 3 meter lebih ya. Di lokasi ini airnya mencapai 3 meter lebih? 3 meter lebih. Kalau begitu udah sampai ke atap ya? Iya udah. Dan ke arah mana saat itu warga berinisiatif untuk menyelamatkan diri Pak? Ada yang terjebak di rumah, ada yang ke Menasah, ada juga ke rumah-rumah yang ada rumah 2 lantai, ada 2 titik. Di Menasah sama yang di ujung sana 1. Nah, ada yang sampai terjadi korban jiwa Pak? Ada berapa orang kira-kira? 1 orang. 1 orang di desa ini menjadi korban jiwa. Iya. Anak-anak atau orang tua Pak? Anak-anak, umur 6 tahun, 7 tahun gitulah. Oke. Mereka itu terlepas dari orang tuanya atau seperti apa ceritanya? Iya, Pak? jadi kejadiannya dekat rumah saya juga. Dia terjebak juga di rumah, saya juga terjebak di rumah, nggak bisa keluar lagi. Tiba-tiba siangnya hari Jumat jam 12 tiba-tiba datang dibawa sama arus rumah-rumah sekalian orang-orangnya. Oh begitu. Iya. Rumahnya ikut terbawa, Iya, dibawa sekalian dengan orangnya. Ya ada di atap. Iya baik. Ada di atap. Ini pasca banjir sejauh ini, kalau menurut Pak Sekdes, bantuan-bantuan dari pemerintah apakah sudah dirasakan cukup atau? Kalau dari pemerintah, saya rasa belum memadai juga. Belum memadai. Karena di tempat kami, di desa kami ada 25 rumah yang emang tidak bisa ditempati lagi, yang hilang. Yang hilang yang ya? dibawa arus. Oh begitu. 25. Itu belum dapat tenda untuk sementara, belum dapat untuk penghunian sementara. Saya tadi sepanjang perjalanan dari Panten Labu masuk ke dalam, saya menemukan banyak titik yang sudah ada tenda BNPB. Iya, betul. Namun ketika saya mencoba melihat ke dalam, itu sepertinya tenda-tenda tersebut masih kelihatan baru dan tidak digunakan oleh warga. Ini penyebabnya apa nih Pak? Itu kurang tahu juga, karena kalau di desa kami emang satu pun nggak ada. Satu pun belum ada tenda BNPB? Belum. Padahal desa ini adalah desa yang sangat terdampak. Iya, 25 rumah yang emang nggak bisa ditempati lagi. Apa aparat desa tidak melakukan pelaporan kepada kepada pemerintah? Apakah itu camat ataupun Bapak Bupati? Untuk di kecamatan udah kami buat laporan, cuman katanya dari kecamatan, kata Pak Kecil kemarin tendanya belum mencukupi. Tenda jadi, belum mencukupi. Akan disusul, tapi kapan itu belum tahu juga. Oh baik. Jadi warga-warga yang kehilangan rumah terpaksa berada di mana nih Pak? Ada yang di rumah saudara, ada juga yang sudah buat tempat hunian sementara sendiri, pakai tenda. Itu tinggal di rumah keluarga. Tinggal di rumah keluarga. Apa saran Pak Sekdes buat tanggap bencana ini dari pihak pemerintah? Saran Pak Sekdes gimana nih? Kalau bisa bantuan yang emang seperti bahan pokok, emang itu ya juga masih sangat kurang. Bahan pokok masih sangat kurang. Tenda belum ada. Belum ada hunian sementara. Ya. Lalu kalau menurut Bapak gini, apa pendapat Bapak terhadap kinerja pemerintah kalau seperti ini terjadi? Kalau pendapat saya agak lambat sedikit. Agak lambat ya? Lambat sedikit. Dibandingkan dengan bantuan-bantuan yang datangnya dari warga, seperti itu apa nih Pak? Lebih cepat dari warga. Lebih cepat bantuan dari warga ya? Ini warga. mungkin menjadi catatan tersendiri bagi pihak pemerintah untuk memastikan barang bantuan itu secepatnya bisa hadir di lokasi bencana ya Pak ya? Iya. Baik, yang terakhir saya ingin bertanya ini Pak. Kalau kita melihat ini kondisi, sebentar saya putar Pak. Iya. Nah, kita melihat kondisi di belakang kita ini porak-poranda akibat banjir. Dan akibat banjir ini tentunya menghasilkan limbah yang sangat luar biasa banyaknya. Betul, kita lihat di belakang ada spring bed. Tuh, di belakang ini juga ada material bahan bangunan yang hancur. Tanah yang masih berlumpur. Ada seng,
dan lain sebagainya. Nah, ini dari pihak desa, apakah tidak mengambil langkah-langkah untuk melakukan pembersihan dengan mengajak warga untuk bergotong royong, Pak? Jadi untuk gotong royong masih kami lakukan di tempat-tempat yang umum aja dulu, Pak. Jadi Oh begitu. seperti masjid ya kemarin di Menasah, ini lagi dikerjakan juga sama warga untuk dibersihin tempat-tempat umumnya dulu, Pak. Tempat Untuk umum. warga Oke. kita masih ada yang bersih-bersih sendiri. Baik. Karena kan semua terdampak, jadi masing-masing bersih tempat sendiri. Ada yang dibantu sama keluarganya masing-masing. Nah, Baik, jadi untuk baik. warga lain kami bersih tempat-tempat umum seperti masjid, di Menasah. Ini kalau kita lihat, ini kan bencana ini udah 1 bulan lebih ya. Iya. Dan menurut pendapat kami, ini terlihat desa-desanya belum total berbenah dari sisi pembersihan material sampah-sampah ini ya. Iya. Kendalanya tadi mungkin karena masing-masing fokus kepada rumahnya. Iya. Namun kalau kita perhatikan, tetap mereka masih meninggalkan sampah yang cukup banyak di depan rumah-rumah mereka. Iya. Apakah tidak dipikirkan untuk melakukan satu titik untuk dijadikan timbunan sampah? Ada nggak Pak dipikirkan cari satu lokasi, satu titik sehingga material-material yang ada di belakang kita ini diarahkan ke satu titik tersebut? Itu belum, kalau tempatnya ada, cuman kan belum diarahkan ke Belum sana. diarahkan ya? Diarahkan. Karena kan ini di belakang sudah ada alat berat juga. Oke. Kami arahkan untuk pembersihan di Oke. sepanjang jalan dulu. Oke, Di jadi pinggir prioritas yang di pinggir-pinggir jalan dulu yang dulu, disingkirkan iya, material disingkirkan. sampahnya ya? Oke, Nah, oke. itu di belakang juga masih udah ada alat berat kita arahkan ya. Oke, oke. Baik, terima kasih Pak. Mudah-mudahan secepatnya bisa dibenah dan mudah-mudahan warga tetap tegar, sabar menghadapi cobaan ini, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.